Recording dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat malam semuanya. Untuk para mahasiswa selamat datang kembali di kelas Digital Business and Industry 4.0. Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru dulu. Semoga di tahun 2021 ini kita bisa berhasil mengatasi segala masalah dan kendala yang kita hadapi selama di 2020 secepatnya, dan COVID-19 segera berakhir. Baik, di malam ini kita akan pembelajaran kita akan melanjutkan ke buku yang kedua, yaitu buku Digital Business and E-commerce. Sebentar ya. Ini layar saya muncul ya? Muncul, Pak. Ya. Muncul, Pak. Alright. Ini kita ke buku Digital Business and E-commerce Management, karangan dari Dave Chevy, dan kita akan masuk ke chapter 6, yaitu terkait supply chain management. Right. Di dalam chapter 6 ini, learning outcomes yang cita-cita dari pembelajaran kita malam ini adalah to identify apa saja the main elements dari supply chain management, ya, dan bagaimana hubungannya mereka dengan value chain dan value networks, ya, overlay dengan digital business. Oke. Kemudian bagaimana kita mengakses potensial dari information system untuk mensupport kepada supply chain management and the value chain. On top of that, menggunakan digital business as well. Sebelum saya mulai, ada beberapa management issues yang kita perlu bahas. Pertama adalah which technologies should we deploy for supply chain management and how should they be prioritized. Ya, jadi ada sering kita mengalami issues di mana seperti perusahaan saat ini, mereka itu kebingungan teknologi apa yang seharusnya mereka deploy, ya, untuk mengakomodir supply chain management yang mereka lakukan. Misalkan Krakatau Steel, ya, dengan kondisi pandemi dan setelah harus adanya digital business, maka Krakatau Steel dia mulai berpikir untuk menerapkan teknologi apa yang perlu dia gunakan agar dalam kondisi pandemi ini supply chain-nya mereka tidak terganggu. Ya. Supply chain-nya mereka. Misalkan untuk biji besi, iron ore yang mereka harus import dari Australia, import dari India dan lain sebagainya, yang mana dari iron ore tersebut akan masuk kepada blast furnace, kemudian dibakar, dicairkan, kemudian membentuk slab-slab baja, ya, yang kemudian slab-slab baja tersebut kemudian menjadi inventory mereka. Kemudian ketika ada order, slab-slab baja tersebut harus mereka cairkan kembali untuk membentuk lempengan-lempengan coil, ya. Nah, supply chain management mereka harus berpikir tidak lagi secara tradisional. Kalau dulu tradisional mereka menggunakan Excel, ya, datanya masuk di input di Excel, terus
berapa ton yang harus dia order ke India, berapa ton yang harus dia order ke Jepang, berapa ton yang harus dia order ke Australia, itu masih tradisional. Ya. Sekarang dengan adanya digital business dan industri 4.0, semua sudah harus diotomasi. Bagaimana? Pertanyaannya adalah teknologi apa yang harus mereka deploy agar supply chain manajemennya dia bisa diotomasi, tidak lagi secara manual. Ya. Diotomasi mulai dari hulu ke hilir. Ya. Dari permintaan dari demand dari konsumen, kemudian berapa tonnage yang dibutuhkan baja per masing-masing spek, kemudian dibutuhkan berapa slab, dibutuhkan berapa iron ore, kemudian dan diperhitungkan dari kondisi alam saat ini di mana kapal yang berangkat semakin sedikit dari luar negeri, ya, dan sehingga lead time menjadi lebih panjang. Nah, itu menjadi issues di sini. Bagaimana mengautomate dan digitalize semua kegiatan baik dari sisi support maupun dari primary activity yang dilakukan. Itu issues. Yang kedua, which elements of the supply chain should be managed within and beyond the organization, ya, and how can technology be used to facilitate this, ya. Jadi supply chain management itu banyak aspeknya. Ada yang dari sisi buyer, ada dari sisi supplier, ya. Kemudian teknologi yang diperlukan juga berbeda untuk kepada supplier dan kepada buyer. Dan dia harus fokus ke yang mana. Gitu. Kemudian, what are the practical issues with the online supply chain management? What are the issues dengan online supply chain management? Ya, itu juga menjadi pertanyaan. Kira-kira apa sih kendala-kendala yang akan terjadi kalau kita going into online supply chain management? Ya. Teman-teman semua sudah pernah mendapatkan kuliah supply chain management belum? Operational management? Belum, Pak. Belum. Alright. Baik. Oke. So, saya terangkan. Jadi, di dalam digital business, ya, supply chain management itu is a very essential, di mana supply chain management merupakan kegiatan mengoptimalisasi pergerakan material, ya, yang melibatkan kegiatan operasional dari perusahaan. Supply chain management itu mengoptimalisasi pergerakan material, ya, dan yang diasosiasikan dari informasi yang melibatkan kegiatan operasional perusahaan. Anda mengerti nggak bahasanya? Ya. Jadi kalau misalkan Anda sekarang adalah Toyota, ya, untuk menghasilkan mobil, Toyota membutuhkan apa? Apa kira-kira bahan baku Toyota? Innova sekarang, Innova Reborn. Kira-kira bahan bakunya dia apa ya? Apa kira-kira? Roda, Pak, ban. Roda, apa lagi? Kaca. Kaca, apa lagi? Spare part. Spare part, apa lagi? Mobil tuh dari apa? Besi ya? Iya, coilnya ya. Body ya. Body, apa lagi? Cat, Pak. Cat, apa lagi? Kira-kira berapa ribu komponen yang dibutuhkan? Banyak sekali kan? Ya, Pak. Apa kegiatan yang dilakukan oleh Toyota? Dia mengassembly semua komponen tersebut, ya, merakit semuanya. Jadi ada
ada coil gulungan, besi gulungan yang lebarnya 10, lebar 20, lebar 2 meter. Kemudian dipotong-potong, datang ke Toyota, di stamping, pam, ngebentuk kap mesin, di stamping, pam, ngebentuk pintu, di stamping, pam, membentuk bodi samping, bumper, pam. Jadi raw material masuk, ya. Kemudian di stamping, di assembling, jadilah mobil, ada ban semua di sekrup segala macam, jadi mobil kerangka, pasang mesin, ya. Dan itu kerjasama dengan Steel Center Indonesia yang memotong besinya, yang raw material coilnya, dengan Kayaba untuk membuat perkeongnya, dengan Aisin Takaoka untuk membuat mesin-mesinnya di dalam, dice-nya spare partnya. Kemudian Astra Auto Parts untuk spare parts-nya, terus Kadera untuk door trim, ya, dashboard dan sebagainya. Ya. Nah, sebelum adanya digital business, sebelum going digital, mereka melakukan itu semua dengan Excel. Ya. Sekarang ada request mobil Toyota, berapa kira-kira request Innova Reborn per bulan? Ada yang tahu nggak? Berapa unit per bulan mereka minta Toyota Reborn? Ada yang tahu? Per bulan 10.000 unit. Ya. 10.000 dikali 12 bulan berapa? 120.000 unit. Nah, oke, 1 bulan 10.000 unit. Kira-kira butuh berapa raw material? Itu dihitung dengan manual Excel. Kemudian didapetin angkanya berapa, kemudian baru dia kirim PO ke Krakatau Steel, kirim PO ke China Steel, kirim PO ke POSCO, kirim PO ke Nippon Steel untuk raw material dari Jepang, dari China, dari Korea. Ya. So, masih manual. Ya. Nah, dengan masuknya ke dalam digital business saat ini, Toyota mulai berpikir, oh, kayaknya saya perlu mendigitalisasi ini semua supaya terjadi otomasi dalam prosesnya. Sehingga tidak perlu lagi banyak orang yang jadi pegawai yang bekerja. Semua bisa dikerjakan dengan sistem. So, there goes to digital. Ya, and industry 4.0. Dulu mereka mengassembling manusia, bawa barang di ceklep skrup. Setelah 4.0 itu semua udah robot yang mengangkat, presisinya lebih tinggi, ya. Robot yang mengangkat terus menyekrup, pasang, yang ngecat dulu manusia, cat. Sekarang semua robot, tingkat kualitinya lebih bagus, ya. So that is the difference between before and after digital. So supply chain management is presented as the primary application of digital business. Yeah. Supply chain management capabilities are best known for their importance in delivering profitability. Kenapa supply chain management? Pertanyaan adalah kenapa supply chain management itu delivering better profitability? Ada yang bisa jawab nggak? Dengan penerapan digital supply chain management, itu dia bisa mendapatkan better profitability. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Anybody? Pada hening semua nih? Karena Pak, Kalau SCM itu kan benar-benar, kalau ini menurut saya dari hulu sampai hilir gitu. Misalkan salah satunya kita bisa ngelihat dari aspek raw materialnya nih kayak gitu. Dari suppliernya kira-kira mana yang paling efektif kayak gitu, tapi juga efisien. Jadi kan situ juga bisa menambah profitabilitas. Oke. Terus Apa lagi?
Itu dulu sih. Oke, good. Jadi dari sisi efisiensi ya, dengan menggunakan supply chain management bisa lebih efisien. Oke. Yang kedua, dia juga bisa mengurangi workforce. Workforce kita biasanya tukang cat banyak kan, sekarang cukup dengan robot. Oke. Kemudian dulu kita menghitung manual dengan Excel, ya sering salah-salah hitung, salah rumus. Sekarang dia sudah automate, ya. Dari mulai yang berapa order Toyota, langsung ketahuan berapa butuhnya raw material. Dan sistem PO-nya dulu itu by email, ya. Dia bikin PO, dia kirim email ke Jepang. Hello, Mr. Nakata. This is the PO from Toyota. Ada PO panjang gitu ya. Nah, dengan adanya digital business, itu dia sudah otomatis ya. Bulanan itu dia udah dari mulai yang order request dari masing-masing ATPM berapa yang order mobil, inden berapa. Data itu bermuara ke PO langsung ke Jepang. Jadi itu nggak lagi pakai sistem order bulanan. Ya, mereka udah di Jepang itu udah langsung tahu itu kebutuhannya berapa. Nggak perlu diorder lagi, sudah otomatis seperti itu. Untuk raw material yang dibutuhkan dari Nippon Steel, China Steel, POSCO Steel, Krakatau Steel dan lain sebagainya. Okay, good. So the concept of digital business, supply chain can be enhanced through buy-side e-commerce, internal communication, relationship with partners, dan sell-side e-commerce. Ya. So, digital business technology juga mengenable information flows to be redefined to facilitate the sharing of information between partners, often at a lower cost than they previously possible. Jadi dengan adanya digital business technologies, itu juga informasi itu secara sharing information between partners dia lebih cepat, ya. Jadi bila terjadi tiba-tiba peningkatan demand dari masyarakat, maka mereka bisa otomatis langsung terupdate untuk penambahan order. Dan juga ketika dengan kondisi pandemi tiba-tiba terjadi penurunan demand yang signifikan, mereka bisa stop order supaya jangan sampai stok itu tersimpan terlalu lama, jadi busuk jadinya ya. Kalau makanan dia busuk. Karena stok itu adalah inventory. Inventory itu adalah cash flow di sana. Ya, cash flow from operation. Jadi kalau cash flow kita kesimpan di stok ketinggian dan barang nggak produksi karena nggak ada orang yang request, akibatnya dana kita stop. Ya, that is will give high risk to the companies. Jadi mereka bisa langsung otomatis stop line, nggak usah gerak dulu. Jadi stok jangan dikirim, jangan sampai di Nippon Steel juga udah mulai bikin produk, jangan seperti itu. So digital business technologies mengenable flow, ya, transfer of data dari sharing of information antara partners supaya tidak terjadi kerugian atau tidak terjadi resiko yang besar bagi Toyota. So far so good. Any questions? Good. Kapis? Pronto. Alright. Pronto. Kemudian apa yang menjadi problem dari supply chain management? In individual companies, inventory turnover is used as a measure of the number of times inventory is sold or used in a time period such as a year. Jadi kalau Anda di accounting, di analisa financial statements, ada yang disebut dengan inventory turnover. Ya. Inventory turnover itu maksudnya adalah
Ada yang ngerti nggak? Apa yang dimaksud dengan inventory turnover? Apa definisi dari inventory turnover? Ada yang bisa jawab? Novita? Novita? Apa yang dimaksud dengan inventory turnover? Naik turunnya persediaan ya Pak? Salah. Hera nih? Waktu yang dibutuhkan untuk persediaan itu lagi nggak sih Pak? Waktu yang dibutuhkan perusahaan tersebut untuk merenew inventorinya tuh setiap berapa bulan atau berapa hari sekali harus dipasok lagi. Itu inventory turnover period. Sekarang pertanyaannya inventory turnover-nya dulu. Rasionya ya Pak? Iya, rasionya. Itu apa? Perbandingan antara inventory dengan inventory Inventory turnover, ada yang tahu nggak? OGS. Apa yang dimaksud dengan inventory turnover? Siapa yang hadir di sini sekarang nih? Pak Ketua, mana Pak Ketua? Oh, hilang beliau. Oh, Rizky. Pak Rizky? Apa yang dimaksud dengan inventory turnover? Azizi? Ya Pak. Apa yang dimaksud dengan inventory turnover? Apa perpindahan barang yang ditutup itu apa maksudnya? Apa? Perpindahan kayak apa namanya stok material gitu apa? Salah. Ayo, tadi siapa lagi Azizi? Apa? Ini apa? Kayak cepatan keluar masuk barang. Apa Azizi? Tingkat percepatan keluar masuk barang bukan? Salah. Ayo. Ini Anda mau lulus manajemen. Inventory turnover apa ya? Kalau misalkan berapa kali persediaan terjual, Pak, dalam satu periode? 100. Anin. Memang Anda memang yang paling cepat malam ini. Tepuk tangan dulu untuk Anin. Luar biasa. Berapa kali inventory itu habis dalam setahun? Jadi berapa kali inventory itu berputar dalam setahun? Itu disebut inventory turnover. Misalkan inventory turnover-nya 10. Artinya apa? 10 kali, Pak. 10 kali inventory itu habis, ya. Artinya kalau inventory-nya 12 kali. 12 Kalau kali. 12 kali artinya inventory tersebut periodenya berapa bulan umurnya? Sebulan sekali, Pak. Sebulan sekali stoknya habis. Kalau inventory turnover-nya 6, berapa bulan dia habis? 2 bulan. 2 bulan sekali. Good. Very sharp, Anin. Good job. Alright. So, in individual companies, inventory turnover itu digunakan untuk menghitung berapa kali inventory tersebut dia habis dalam satu periode waktu, dalam setahun. Ya. Dalam setahun dia 6 kali habis, 2 bulan dia stoknya simpan. It is calculated as the good of salt divided by the average inventory. Ya. Good of salt dia setahun berapa? 1 miliar. Ya. Average inventory berapa? 300. Artinya 1 miliar bagi 300, 4 kali dia. Ya. Nah, a low turnover rate may indicate overstock. Ya, overstocking. Kalau dia rasionya kecil, 3, dia overstock. Nah, dengan menggunakan, kalau dia rasionya dia tinggi, 24 kali, 2 minggu habis. Itu juga artinya dia rasionya tinggi, 24 kali setahun, artinya 2 minggu barang hilang, barang habis. Menggunakan digital business technology, ya, dengan menggunakan digital business technology untuk mensupport kepada supply chain management, kita dapat menolong untuk meng-avoid problem yang mungkin terjadi di supply chain, di mana kita bisa menjaga stok rasio kita itu jangan terlampau tinggi. Jangan terlampau tinggi. Jadi kalau kita tetapkan stok rasio kita itu 1.0, ya,
dengan menggunakan digital business technology itu dimungkinkan. Bagaimana caranya? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau saya ingin stok rasio kita cuma 1.0, artinya dia 12 kali menggunakan digital business technologies. How digital business technologies contribute to this? Bagaimana digital business technology memberikan kontribusi untuk menjaga stok rasio kita tetap di 1.0? Ada kebayang nggak? Pertanyaan saya paham nggak? Bagaimana kita using digital business technology untuk memastikan stok rasio kita 1.0? Jadi kalau misalkan tadi stoknya inventory turnover kita adalah 12. Artinya setahun 1 bulan. Artinya stok rasionya dia 1.0 artinya 1 bulan. Jadi maksudnya stok rasio kita adalah 1 bulan. Rasio stok kita 1 bulan. 1 bulan barang disimpan. Ya. Kalau kita ternyata kita inventory turnover-nya 3, stok rasio kita 4.0, 4 bulan. Ya, kalau 4 bulan, maka itu overstocking. Ya. Terjadinya ada kesulitan di dalam penjualan produk. Ya. Terjadi kesulitan di dalam penjualan produk. Overstocking. Sekarang manajemen meminta Anda untuk menjaga stok rasio 1.0. Ya. Nggak boleh lewat 1.2, 1.3 nggak boleh. 1 bulan. Nah, dengan menggunakan digital business technology, maka ini dimungkinkan. Bagaimana caranya? Ada yang bisa jawab? Sebenarnya saya tadi udah nerangin caranya, cuman mungkin Anda belum paham. Kira-kira gimana caranya? Lima, 4, 3, 2, 1, tetot. Oke, saya terangkan. Suara saya terdengar? Halo? Terdengar, Pak. Alright. Jadi, ketika kondisi pandemi seperti ini, request atau demand kan turun. Ya kan? Tapi, kan seringnya terlambat. Jadi orang sudah order, tiba-tiba demand nggak ada. Ya. Dengan ada digital business technology, data demand tersebut langsung muncul di kantor Toyota. Dari Toyota langsung alert kepada steelmaker di Jepang. Terjadi penurunan demand. Ya. Sehingga mereka bisa langsung stop line di Jepang. Oke, kalau gitu kita stop dulu. Karena stok rasio kita yang sekarang dengan yang sudah berjalan ini udah bisa cover 2 bulan. Kalau kita line produksi kita jalan terus, ini stok bisa 4 bulan. 4 bulan barang numpuk. Jadi kalau barang numpuk 4 bulan jelek secara laporan keuangan. Ya, artinya dianggap manajemen tidak bisa menjual produk. Di marketing nggak jualan produk gitu ya. Padahal memang orang disuruh PSBB gitu ya. Orang pada nyimpen duit supaya nggak spending dulu ya. So dengan menggunakan digital business technologies, informasi tersebut bisa real time langsung ke Jepang. Bisa langsung ke Nippon Steel. Bisa langsung ke China Steel, bisa langsung ke Krakatau Steel. Dan mereka karena targetnya adalah menjaga stok rasio 1.0, mereka tidak produksi dulu besi PO yang di order kemarin. Mereka delay dulu untuk PO proses. Itu contohnya. Alright. So kira-kira apa saja sih di problem-problem yang terjadi terkait supply chain management ini? Ya. Misalkan yang pertama adalah problems of supply chain management adalah satu adalah pressure untuk mengurangi cost
of manufacturing and distributing product in order to remain competitive. Ya. Itu sering menjadi masalah. Bagaimana kita reduce cost. Bagaimana supply chain management, digital technology di dalam supply chain management bisa memberikan kontribusi untuk menjawab permasalahan ini? Salah satunya adalah dengan menggunakan SaaS, software as a service. Ya. Kalau misalkan kita lihat di saat ini kita untuk purchase untuk laptop harus pakai Word Excel, Microsoft Office itu ada license, ya. Tapi dengan menggunakan Google Doc, Google Sheets, ya, yang diberikan oleh software as a service dari Google, itu kita nggak perlu lagi, dia jauh lebih murah karena kita udah sistem software sudah di platform, jadi harganya jauh lebih murah sehingga kita bisa reduce cost. Kemudian paperwork, ya. Sekarang sudah paperless, semua sudah menggunakan electronic transmission, nggak perlu print kertas, tanda tangan bos, nggak usah, ya. PO udah langsung digital signature, pakai token, tetap jalan, ya, untuk invoice ordernya dia. Kemudian inventory bisa dikurangi, ya, melalui better understanding dari demand. Ketika demand turun dan otomatis terupdate sampai ke steelmaker, mereka juga bisa hold production karena stok rasio kita masih 2.0. Kalau mereka jalankan bisa 4.0, ya, karena demand juga turun drastis. Kemudian problem yang kedua adalah untuk mengetahui demand forecasting, ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui demand forecasting? Kalau dulu dari Toyota, dia mengumpulkan order-order dari masing-masing ETPM, ya, demand forecasting. Nah, dengan adanya digital technology itu bisa dilakukan sharing of demand by customers with suppliers as part of efficient customer response. Jadi demand dari customer itu bisa di-sharing langsung ke supplier, ya, supaya kita si supplier juga mendapatkan informasi real time terhadap customer response. Tiba-tiba customer response, reject, barangnya reject di sini, pintunya reject. Nah, artinya secara produk ada masalah, kendala di masalah. Si pabrikan langsung bisa identify masalahnya di mana. Nggak perlu kirim tim ke Bangkok, ya, 3 bulan di Bangkok, di hotel, buat menyelidiki kenapa masalah. Tapi begitu mereka customer melihat ada masalah di trim door segala macam di dalam proses atau di raw material, mereka udah bisa langsung aware di Thailand. Kemudian yang ketiga adalah failure to deliver product on time, ya. Jadi barang telat sampai, ya, atau lack of items on shelf, ya, banyak barang yang kurang misalkan gitu, ya. Nah, dengan menggunakan digital technology, supplier bisa responsible. Jadi mereka juga lebih responsible untuk time item availability melalui vendor managed inventory, ya. Jadi inventory kita jaga inventory 1.0, mereka juga jaga inventory 1.0. Jadi kalau kita 1.0, mereka 1.0 langsung kirim, baru mereka jadi sistemnya Kanban gitu, ya. Begitu inventory mereka jalan, mereka langsung buat lanjutkan PO-nya gitu, ya. Jadi nggak mungkin namanya barang telat nyampe, ya. Jadi mereka jaga stok juga di sana untuk barang yang akan dia kirim. Kemudian kendala yang lain adalah failure to deliver or ship
to deliver a correct product. Jadi ternyata barangnya salah kirim. Harusnya speknya SPH dikirim SPC, ya. Nah, human error reduce, ya, karena sudah otomasi, sudah sistem. Ada human error yang dikurangin, ya. Kemudian high inventory cost. Inventory bisa berkurang melalui supply chain, melalui better forecasting, ya. Yang tadi kita bahas. Jadi ketika pandemi, orang stop order, order yang udah jalan bisa di stop karena datanya, informasinya langsung masuk ke steel makernya. Time for new product development. Nah, dengan adanya digital technology, kita bisa improve availability of information through potential supplier and components. Ya, jadi terjadi kebutuhan terhadap new product development, itu informasinya bisa real time, ya, karena ada komplain dari customer. So that is beberapa dari problems dan bagaimana digital technology contribute untuk solving those problems. Any questions? Pak, Ya, Anin. Mau nanya tentang demand forecasting tadi masih belum paham sih Pak, gimana sih sistem kerjanya yang pas demand forecasting gitu. Dari kan itu kan katanya dari si customer-nya dulu kan. Oke, demand forecasting ya. Jadi Anda mengerti regresi nggak, Anin? Pernah dengar tapi nggak paham banget Pak. Oke. Jadi di dalam demand forecasting itu banyak metodologi yang digunakan, ya. Ada multi index model, ada single index model. Misalkan Toyota, forecast kalau Toyota kan kalau dia ada order sekian. Nah, ada order sekian, ada inden sekian, itu kan buat bulan depan ya. Betul? Itu dapat lah. Forecasting 1 bulan mah gampang. Tapi forecasting 5 bulan, forecasting 6 bulan, ya. Karena kan mereka kan Toyota kan juga di dalam membuat target, mereka membuat forecast. Sekarang Anda bikin target setahun, Anda kan bikin forecast kan? Pertanyaan ini adalah bagaimana cara manufaktur membuat demand forecasting, begitu kan? Iya Pak, betul. Saya tunjukin caranya ya. Alright, pertanyaannya menarik. Bagaimana kita membuat demand forecasting dan kita digitalkan? Anin ini selangkah 5 maju ya teman-teman ya. Luar biasa. Oke. Kira-kira ini adalah kira-kira kalau saya pengen tahu forecast. Nah, right. Ini adalah bulan 1, bulan 2. Sampai 12. Oke. Ini sales nya Toyota. Dengan run between 5.000 sampai dengan 15.000. Oke. Ini ya. Penjualan mobilnya ya, Nin ya. Iya, Pak. Di sini pertanyaan kan. Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa kan? Anda pengen bikin forecast kan? Pengen tahu kira-kira bulan 9, 10, 11, 12 forecast-nya berapa nih ya? Kan gitu. Betul nggak? Iya, betul, Pak.
kalau yang dilakukan oleh Toyota, mereka itu membuat variabel-variabel di dalamnya, lebih kepada kondisi makroekonomik. Apa saja kondisi makroekonomik? Apa aja? Misalnya Politik, GDP, gross domestic product kita berapa? Oke? Apa lagi? Inflasi. Apa lagi? Employment. Apa lagi? Kondisi makroekonomi. Ayo, anak manajemen nih. Apa lagi? Suku bunga. Apa lagi? Exchange rate. Apa lagi? Balance of payment. Apa lagi? Apa lagi kira-kira? Udah pernah dapat mata kuliah makroekonomik belum? saya nggak punya dasarnya ekonomi, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ya. Sekarang kita lihat GDP misalkan. GDP gross domestic product. Kita bikin come between anggaplah 1 triliun, 1 miliar. Gampangnya ya. Sampai 3 miliar. Kita yang gampang aja. Oke. Kemudian oke. Yang dapat inflasi sama dengan run between 1 sampai 10. Oke. Ini 100 spesial divide. Oke. Sip. Unemployment. Dah kita pakai unemployment berapa persen. Nah, ini kita copy juga deh. Copy. Master. Dah. Bunga. Master. Exchange rate. Nggak usah lah. Banyak. Oke. Katanya seperti itu ya. Amin. Nah. Hadir, Pak. Di sini, di GDP, ini adalah data GDP-nya di bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12. Pertanyaannya, berapakah sales-nya Toyota? Kebayang, Anin? Kebayang, Pak. Pertanyaannya, berapakah sales Toyota di bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12? Caranya gampang. Data analisis. Ya, regresi. Input Y terhadap target sales. Nih, yang beres ini ya. Kemudian input X range. Oke. Label. Taruh output range. Oke. Kita dapatkan samaannya. Samaannya adalah sales sama dengan 13287 dikurangi 1,8 kali 10 pangkat min 6. Oke. Dari GDP. Oh, sebentar. Kita harus tahu dulu mana yang signifikan berdasarkan p-value. Dia signifikan apabila nilai p-value di bawah 0,05. Statistik di atas 1,96. Mana yang signifikan?
Nggak ada di sini, nggak ada. Oke, nggak ada ya. Anggap ini signifikan lah. Atau ya ini deh. Mana signifikan? Nggak ada ya. Inilah tadi signifikan 0,008 misalkan begitu ya. Misalkan di sini saya bikin lah ya 2 supaya dianggap signifikan lah ya 2 dan ini 0,005 misalkan. Dia bikin signifikan dulu. Ini misalkan di atas 1,96 ya. Ini kita bikin lagi signifikan. Yang penting dia dibikin signifikan dulu ya. Oke. Ini dibikin signifikan 2. Di sini dibikin signifikan dulu. Ini dibikin signifikan. Right. Nah. Jadi sales sama dengan 1328 dikurangin 1,8 kali 10 kali 10 pangkat 6 misalkan kan dia 6 ya, pangkat harusnya dia 6 dikali GDP dikurangi 59032 dikalikan inflasi ditambah 16591 dikalikan unemployment rate ditambah 62212 dari suku bunga sehingga didapatkan nilai sales ya. So untuk mendapatkan nilai sales seperti itu. Jadi sama dengan ini. Nah, ini dulu intercept dulu. Intercept tambah dalam kurung nilai ini dikalikan koefisiennya ditambah tutup kurung ditambah kurung ini dikalikan koefisiennya inflasi tutup kurung ditambah ini ke kanan ini kan ke kanan bukan ke kiri ini harusnya ke sini kali dari inflasi tambah ini kurang tambah ini dikalikan dengan unemployment ditambah ini dikalikan dengan koefisien dari suku bunga. Oke. Kita pakai nilai sales 889398. Ya, kebayanganin? Bayang, Pak. Nah, ini dia fix di sini. Ini fix. Di sini fix karena koefisiennya fix ya. Nah, bergerak di sini dia. Oke. So that is how Toyota make demand forecasting. Dia hanya dapat yang di bulan 8 karena dia ngumpulin data kan. Oh, kita buat sekian dapat nih. Tapi buat dia demand pergerakan data ini ke depan dia harus membuat formulanya dulu nih dari existing yang dia udah dapat datanya untuk mendapatkan inilah formulanya. Nah, data formula inilah yang harus Anda digitalisasikan. Gak mungkin Toyota dia melakukan ini manual kan? Dia harus digitalisasi. Begitu ketahuan apa yang menjadi kondisi makroekonomi saat ini, oh data GDP masuk, data inflasi masuk bulan ini, data unemployment masuk bulan ini, suku bunga masuk bulan ini. Tapi dia harus pastikan dulu bahwasanya data tersebut signifikan. Artinya dia berpengaruh secara signifikan kepada sales.
Data makroekonomik itu banyak, ada puluhan. Tapi data makroekonomik mana yang berpengaruh signifikan kepada penjualannya Toyota? Belum tentu semua, tergantung. Bagaimana cara tahunya dia signifikan atau tidak, Nin? Dari Penilaian. salah. Dari 10 makroeconomics, bagaimana dia bisa mengetahui demand forecasting-nya yang mana yang signifikan? Mana variabel yang signifikan mempengaruhi kepada sales-nya Toyota? Dari mana dia tahu? Tadi saya udah terangin. Ya. Ini P-value di bawah 0,05 dan P-statistik di atas 1,96. Kapis? Pronto, Pak. Oke, good. Nah, dari sini dapatlah demand forecasting. Data inilah yang diotomasi, di-sharing ke steelmaker, ke Krakatau Steel, China Steel, Nippon Steel, POSCO. Informasi ini. Wah, ternyata salesnya turun nih. Ketika salesnya turun, udah stop, jangan produksi dulu yang barang sekarang. Karena barang yang sekarang itu bisa cover 4 bulan. Kalau kondisi kayak begini, nggak ada artinya kalau barang diproduksi nggak ada yang beli, barang kan sia-sia kan. Mendingan dia stop line sehingga Toyota tidak mengalami overstocking. Digital business memungkinkan informasi ini real time ke semua partner. Kapis? Good. Pronto. Nanti ada videonya. Nanti kalau teman-teman pengen belajar lebih lanjut mengenai ini, bisa lihat lagi videonya ya. Right. So there is a problem. Then that is how Toyota deal with the problem. Ya, dengan mengotomasi formula modelingnya mereka. Mereka bikin model kepada demand forecasting sehingga ketika terjadi perubahan GDP, terjadi perubahan inflasi, terjadi perubahan pandemi, itu forecastingnya mereka langsung berubah. Right. Nah, sehingga ini adalah list of benefits dari supply chain management menggunakan digital technology. Dia mengimprove service, mengurangi cost karena inventory-nya mereka lebih bagus, ya, nggak terjadi overstocking. Kemudian profitnya dia lebih tinggi. Kemudian mereka bisa getting produk ke market itu more faster. Kemudian new clients semakin banyak, new products semakin bertambah, competitive pressure semakin mereka bisa semakin kompetitif, pengambilan keputusannya lebih akurat, dan seterusnya. Ya. So a lot of improvement have been done due to the digital business technologies. So, have you realized all the benefit you expected from your current supply chain management system? Yeah, okay. So this is kurang lebih seperti itu. Good. Kemudian saya masuk kepada supply chain management berdasarkan upstream dan downstream. Ya. So supply chain management adalah kegiatan yang mengkoordinasi dari seluruh kegiatan aktiviti mensuplai dari suatu organisasi, dari supplier-supplier mereka atau partner-partner mereka sebelum itu dikirimkan ke customer, sebelum diproses dan dikirimkan ke hasil barang jadinya ke customer. Supply chain tersebut dibagi dua, yaitu yang ada yang disebut dengan upstream dan ada lagi yang di downstream. Upstream adalah hubungan antara perusahaan dengan supplier, downstream adalah hubungan antara perusahaan dengan si buyer, pembeli. Ya. Bentuknya seperti ini. Jadi kalau secara supplier, ada organisasi, ada yang suppliernya, itu kita dari sisi buy ke supplier, buy side, ya, dengan upstream. Misalkan Toyota, dia beli ke Krakatau Steel.
Seperti untuk Avanza. Avanza itu seluruh raw material dari Krakatau Steel. Seluruh body ya dari Krakatau Steel. Itu suppliernya adalah Krakatau Steel. Kemudian pembelinya adalah dari ATPM masing-masing kan, dari Astra Auto 2000. Jadi customernya adalah Auto 2000. Ya. Nah, customer adalah orang. Si Anda yang sebagai pembeli Avanza. Itu upstream dan downstream. Tetapi secara di antara si organisasi dengan supplier dan buyer itu ada intermediary di sana. Seperti misalkan Toyota ke Krakatau Steel. Di tengah-tengahnya ada trading company tuh. Trading company yang meneruskan ordernya itu ke supplier Krakatau Steel. Biasanya seperti itu ya. Ada trading company. Kemudian kepada customer ada Auto 2000. Ya, orang kan nggak pesan mobil ke Toyota kan, mereka pesannya ke Auto 2000. Ya. So di situ terjadi inbound logistik dari supplier ke intermediary atau trading, lalu ke Toyota. Dari Toyota outbound logistik, barang keluar melalui Auto 2000 dan terus ke tangannya Pak Maulana gitu ya. Nah, so there is upstream supply chain dan downstream supply chain. Okay. So far so good. Any questions? Kapish? Pronto. Alright. Mantap. Right. Kemudian ada juga yang kita sebut dengan ECR, Efficient Customer Response. Inilah yang tadi ketika bagaimana ketika barang material sampai ke customer itu bisa membuat respons di website ya terhadap apa yang menjadi defect, cacat dari mobil yang diterima. Sehingga ketika customer itu dia jadi main objektif dari supply chain itu adalah to provide a superior value proposition. Provide a superior value proposition to the customer. Ya. Oke. Sehingga respon dari customer itu kita pengen tahu apakah produk yang kita deliver itu sudah memberikan superior value proposition kepada mereka. Dengan adanya ECR, Efficient Customer Response, the focus adalah bagaimana kita apakah ada feedback dari customer terhadap produk yang mereka terima ya. Kalau misalkan ada defect, catnya kurang bagus, ada mesinnya yang berbunyi-bunyi dan lain sebagainya, itu menjadi ada problem di sana. Dan sehingga Toyota karena konsepnya adalah Kanban, Kaizen, continuous improvement. Jadi mereka mencari-cari apabila ada feedback dari customer yang negatif, sehingga mereka bisa perbaiki mereka punya produk. Nah, jadi ECR menjadi kunci kepada superior value proposition dari Toyota. So, objektifnya adalah untuk bisa mengirimkan barang secara timely, akurat, ya, kemudian smooth, dan seterusnya. Ya. Kemudian kecil. Nah, simple model dari supply chain management yaitu an organization supply chain can be viewed from a system perspective as the acquisition of resources, input into product and services output. Jadi simple modelnya itu adalah ada input, ada output. Ya. Di dalam ada input dan ada resources yang kita dapati
yang mana semua resources itu bersinergi menghasilkan produk dan services atau output. Nah, such a perspective indicate that as part of the moving to digital business, organization can review the transformation process and optimize in order to deliver product customer dengan efisien and lower cost. Jadi cita-cita kita menggunakan digital business adalah agar produk yang kita produksi itu bisa efisien dengan cost yang lebih murah. Jadi kita menggunakan digital business. Nah, bentuknya menjadi seperti ini. Jadi tadi model yang pertama seperti itu ya. Model yang pertama kan tadi seperti ini. Ini ya. Sekarang dengan ada digital business, dia modelnya berdua menjadi seperti ini. Oke. Bagaimana cara membacanya? Jadi dari supplier, masuk ke warehouse, wholesaler, terus B2B retailer, distributor, kemudian ke manufacturing company, ke Toyota. Jadi misalkan Krakatau Steel. Krakatau Steel dia ada warehouse-nya, terus wholesalernya sampai barang itu ke Toyota. Distributornya sebagai intermediary ya, sebagai trading company-nya, dan baru ke Toyota. Biasanya itu dipegang oleh perusahaan namanya Toyota Tsusho Corporation atau Toyota Tsusho Indonesia, yang dia menjadi trading untuk seluruh Toyota. Ya, untuk seluruh Toyota dia yang tradingnya. Mulai dari Toyota Astra Motor, kemudian Nippon Toyotetsu, Aisin Takaoka, Kayaba, semua dia yang importirnya. Ya, jadi kayak ada gurita raksasanya itu dengan Toyota Tsusho Indonesia sebagai trading bagi semua Toyota, sebagai distributor. Baru masuk kepada Toyota. Ini adalah upstream supply chain, B2B company, Krakatau Steel ke Toyota. Downstream supply chain, B2B company dari Toyota kepada Auto 2000. Ya. Jadi mulai dia terima barang dari Krakatau Steel, masuk ke warehouse-nya dia, terus setelah itu barang itu kirim ke wholesaler-nya dia, si Auto 2000, kemudian ke distributor, baru ke customer. Ya. So, itu adalah simple model dari digital business yang dilakukan oleh Toyota untuk upstream dan downstream. Nah, di dalam upstream ini ada sistem yang mereka terlibat di dalamnya. Semua di dalam sistem, bukan lagi berdasarkan PO seperti zaman dahulu, ya offline. Kirim buat email, kirim PO gitu ya. Nah, sekarang dia udah langsung semuanya udah di dalam software as a service, ya. Sekarang Toyota Krakatau Steel lagi produksi barang, udah berapa ton yang dia produksi itu bisa dipantau oleh Toyota. Oh, slabnya udah masuk, ini udah jalan, ini udah dicampur. Untuk barang yang bakal dikirim ini kita prosesnya udah sampai sini. Oh, udah di kapal. Itu semua bisa dipantau oleh Toyota. Padahal itu prosesnya adanya di Nippon Steel, adanya di China Steel. Tapi Toyota udah bisa mantau. Digital technology memungkinkan itu. Ya. Karena mereka menggunakan platform as a service yang sama. Kemudian, ya ini salah satunya BlueScope. Itu salah satu steel company juga di Australia, BlueScope. Kemudian di dalam supply chain ada dua model, yaitu push and pull supply chain model. The push model adalah illustrated by a manufacturer yang develop innovative products. Ya. Jadi mereka fokus ke produk. Dan setelah produknya ada, mereka identify kepada target market nomor 2. Dan bikin distribution channel. Jadi push model adalah Anda bikin produk, Anda push ke market. Ya.
Anda cari siapa yang cocok, baru Anda tawarin. Itu push product. Push supply chain model. Ada lagi yang disebut dengan pull model. Pull model ini fokus kepada customer needs. Dan starts with the analysis of their requirement. Seperti apa ya requirement mereka ya? Ya. Oke, sekarang kelas kita ini ada dibagi 5 cluster. Nah, masing-masing cluster itu kebutuhannya apa ya? Nah, setelah Anda mengetahui kebutuhan masing-masing cluster, baru Anda berpikir kira-kira produk apa yang cocok dengan mereka. Jadi startnya itu dengan customer needs. Ya. Bukan produk dulu, itu adalah pull model. Jadi pull model itu Mas Rizky ini dia sukanya apa ya? Animasi. Kalau gitu dikasih boneka-boneka kali dia mau ya, boneka-boneka animasi kayak gitu kali dia mau ya. Nah, dilihat value-nya Rizky seperti apa, baru ditawarin produk boneka. Ya. Atau misalnya Khairani ini dia suka IT ya, gitu ya. Kira-kira kalau ditawarin pelatihan Python dia mau apa enggak? Jadi kira-kira kebutuhannya Khairani itu apa ya? Jadi dia begitu kita pull model fokus kepada customer needs. Dan kita langsung menganalisa requirement mereka apa. Jadi kita nanti baru mikir kira-kira produk yang saya bikin apa nih? Cocoknya saya bikin produk apa yang cocok buat si Khairani. Oke. So baru kita mulai new product development. So ini adalah push and pull supply chain model. Any questions? Right. So di dalam push model, supplier dia bikin produk, kirim ke manufaktur, distributor, retailer, customer. Ya. Jadi dia fokus kepada produk mereka. Sedangkan kalau dari pull model, dari customer, retailer mikirin apa yang dibutuhkan oleh customer. Baru disampaikan distributor sampaikan ke manufaktur sampaikan ke supplier. Supplier, customer gua butuh ini nih. Kalau yang ini, customer, gua ada produk ini mau nggak? Oh nggak mau. Yang tertarik cuma 10%. Tapi kalau di sini, customer, gua maunya A. Retailer, distributor, manufaktur, supplier bikin A. 100% dia mau semua. Karena memang dia maunya A, si customer. So, that is a pull model, supply chain model. So, ada perusahaan yang seperti itu, ada yang perusahaan yang push, ada perusahaan yang pull model. Perusahaan Anda, produk Anda, jasa Anda itu pakai push atau pull model saat ini. Anda bisa jawab? Halo, suara saya kedengeran? Kedengeran, Pak. Oke. Company Anda sekarang push atau pull model? Farah. Saya di kementerian, Pak. Di kementerian dia lebihnya kepada push model ya? Kebijakan-kebijakannya Iya sih, Pak. dia lebih kepada ke push kan? Iya. Iya. Ya. Oke. Oh. Kemudian berikutnya adalah value chain. Value chain, a model that considers how supply chain activities can add value kepada product and services delivered to the customer. Ya. Nah, pendekatannya ada dua, yaitu ada yang primary activities, ada yang secondary support activities. Okay. Primary activities itu adalah to get the goods or services to the customer. Primary activities that contribute directly to getting goods and services. Itu disebut primary activities. Support activities adalah ya support yang dibutuhkan, ya misalkan untuk human resource, ya dan lain sebagainya ya. Nah, HRD,
GA dan lain sebagainya. Itu support activities. Nah, di dalam digital technology, di dalam digital business terjadi shifting paradigm. Bahwasanya kontribusi dari support activities saat ini sangat kritikal. Kalau dulu nggak begitu kritikal, HRD, GA nggak dianggap lah gitu ya, supporting doang lah nih. Sekarang ya kita udah nggak bisa jualan, ya, sehingga orang sales kita udah nggak ada nih yang bisa ke jalan gitu ya, nggak ada yang bisa nawar-nawarin produk. Sekarang semuanya harus by digital, dan digital itu ada di support activities, ya, bukan di primary activities. Primary activities-nya dia adalah bikin produk, tapi yang jualan itu adalah supporting activities, bukan lagi di primary activities, di supporting, berubah menjadi primary. Sekarang orang jualan lewat Instagram, orang jualan lewat Facebook, orang jualan lewat Mailchimp, orang jualan lewat internet, lewat TikTok, orang jualan lewat websites, ya. So supporting activities sekarang moving kepada primary activities. Ya, kalau dulu yang A itu primary value chain activities seperti inbound logistik, barang masuk, diproduksi, barang keluar, terjadi sales and marketing. Ini adalah primary value, ya, primary activities. Dengan support activities, human resource, keuangan, IT. Nah, sekarang paradigmnya mulai shifting. Dia mulai masuk kepada revised value chain model, yaitu pertamanya adalah market research dahulu. Market research dahulu. Alright, sekarang kita bikin cluster dulu deh. Bagaimana value dari masing-masing cluster? Oke, ternyata kelompoknya Mas Rizky sukanya produknya video animasi. Kelompoknya si A sukanya video kartun. Video ini video drama Korea dan lain sebagainya. Terjadilah new product development yang disesuaikan dengan masing-masing cluster. Nah, kemudian setelah bikin new product development yang disesuaikan dengan masing-masing, disesuaikan dengan value dari masing-masing cluster, baru desain new product, baru kita procure material, baru kita bikin material, baru kita jual. Ya. Jadi kita, kalau dulu kita bikin barang dulu, baru dijual. Sekarang kita market research dulu. Kira-kira butuhnya barang apa? Baru kita beli, baru kita di assembly, baru kita jual. So there is a shifting paradigm. Nggak lagi kita push, tapi udah ke pull. Ya. Any questions? So far so good? Kapish? Suara saya kedengeran nggak? Ini masih pada rebahan semuanya apa bagaimana nih? Pronto, Pak. Pronto. Suara Prontonya kok kayaknya lemes banget. Hari pertama loh, habis liburan loh. Justru hari pertama, Pak. Semangatnya belum. Oke. Kemudian value network. Oke. Di dalam network itu ada vertical integration dan virtual integration. Value network adalah the process to effectively decide kita mau outsource-nya apa. Kita want to outsource. Ya. Karena nggak semua orang itu dia kompeten. Jadi kita harus men-outsource. Kita kalau Mas Rizky jagonya animasi, daripada gua bikin animasi, mending gue bikin konten Mas Rizky animasi. Jadi kita outsource pekerjaannya ke Mas Rizky. Ya. Value network adalah the process untuk effectively menentukan kita mau outsource yang mana, yang constraint based, ya, real time environment based of fluctuation. Kemudian vertical integration adalah the extent to which supply chain activities are undertaken. Jadi kira-kira secara supply chain activities yang mana yang mau kita ambil alih. Jadi kita mau vertical integration dengan seperti upstream, tapi kita ambil alih.
virtual integration adalah majority of supply chain activities are undertaken and controlled outside the organization by third parties. Ya. Jadi kayak misalkan Anda jualannya Anda outsource kepada digital agency. Misalkan Anda, wah kita nggak ada yang jago digital nih, kita kasih ke company apa gitu ya, company A untuk menggarap digital advertising-nya. Nah itu virtual integration. Kalau vertical integration, Anda dengan unit yang lain Anda take over, ya. Tapi within the organization. Itu disebut dengan vertical integration. Ya. Alright. Nah, vertical integration, ya. Jadi dia in-house. Jadi kayak misalkan saya itu ada project, ya. Ada project itu ada pilihannya dua, yaitu in-house, ya, atau kita outsource ke vendor, ya. Kalau kita misalkan kalau gitu kita vertical integration deh, ya, dengan untuk project-projectnya. Nah itu disebut dengan vertical integration in-house. Kalau kita kasih ke vendors, kita outsource, itu virtual integration. Benefits of e-supply chain management, itu kita bisa mengurangi order to delivery time, ya, reduce the order to delivery time. Maksudnya adalah biasanya kita lead time-nya 2 bulan, kita bisa lead time-nya dipercepat 1 bulan. Karena sudah adanya e-supply chain management, informasinya dia lebih akurat, ya. Proses of flow of proses dari raw material yang dibuat kelihatan. Dan juga reduce cost. Kemudian inventory kita jauh lebih efektif, forecasting kita juga lebih bagus. Untuk bikin new product kita juga bisa reduce time dan improve after sales of operation. Kemudian apa saja yang menjadi aplikasi yang populer di dalam e-business application? Antara lain adalah CRM, 360 degree CRM. Itu sangat banyak dipakai. Kemudian ERP, Enterprise Resource Planning. Digital Signature, itu juga salah satu digital technology. Receiving e-invoice, jadi kita nggak perlu email, invoice langsung by system. Kemudian open source operating system, ya, pakai Linux, ya, atau pakai open source yang lain. Kemudian secure protocol untuk kita punya activity di internet. So di dalam supply chain management, information system infrastructure juga sangat mempengaruhi, di mana semua itu based on data. Jadi data dari customer, data barang-barang defect dan prosesnya segala macam itu sudah ada di dalam data warehouse. Ya. Kemudian enterprise resource planning, kita sudah bikin lagi di database-nya. Kita jangan sampai data mengganggu data warehouse. Jadi kita mirroring kepada ERP-nya. Kemudian dari sana baru kita kaitkan dengan procurement, manufacturing, warehouse management, order, distribution, dan seterusnya. Jadi ini typical dari information system infrastructure for supply chain management. Oke. So di dalam
strategis dari e-business supply chain antara lain adalah continuous improvement. Ya, ini untuk long term, kaizen. Ya. Ada defect, segera improve. Ada defect, segera improve. Ya. Proses improvement, short term. Ya. Jadi secara proses, kalau yang prosesnya sebelumnya 10 dipersingkat jadi 8 proses. Sehingga lead time-nya menjadi lebih turun. Integrasi atau disintegrasi. Apakah dia mau integrasi ataukah dia disintegrasi? Apakah dia mau in-house ataukah dia mau outsource? Terus radical transformation. So these are the alternative strategies untuk e-business supply chain. So that is the materi untuk kita di dalam supply chain management. Sebelum kita lanjutkan ke presentasi tugas, any questions? Any questions? Ada yang ingin Enggak. Pronto, Pak. Pronto. Pronto, good. Right, so kemarin kita presentasi untuk assignment-nya sudah sampai siapa? Siapa yang belum ya? Saya belum, Pak. Farah belum ya? Belum. Alright, silakan Farah, kita dengarkan hasil karya Farah untuk malam ini. Yang lain-lain yang belum maju, chat setelah di bagian chat tulis namanya ya, untuk urutan maju tugasnya. Pak, saya izin pakai tab, jadinya mungkin tampilannya seperti HP nanti ya, Pak. Nggak apa-apa. Mungkin ntar Anda bikin landscape ya. Oh, iya betul, iya Pak. Bikin landscape supaya dia